Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum kita melanjutkan kajian Nahwu Shorof dengan kitab Mukhtasar Jiddan, syarah dari kitab Matan Al-Ajurrumiyah, untuk lebih berberkahnya terlebih dahulu kita kirimkan surah Al-Fatihah kepada Rasulullah, kepada kedua orang tua kita, kepada guru-guru yang pernah mengajari kita, serta para ulama dimanapun mereka berada. Al-Fatihah. Mana lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid darain. Amin. Masih pada babul awamilid dakhilati 'alal mubtada'i wal khabar. Bab tentang amil-amil yang masuk pada mubtada dan khabar. Kemarin kita sudah sebutkan bahwa amil yang masuk pada mubtada itu biasa juga disilakan dengan amil nawasikh, yaitu ada 3: kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, dan dhanna wa akhwatuha. Dan saudara-saudaranya kana itu kana, amsa, asbaha, adha, dhalla, bata, soro, laisa, mazala, mafakka, mafati'a, ma bariha, madama. Fungsinya tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Mana cece? Oh, sakitan itu orang kah? Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Selanjutnya, wa ma tasarrafa minha, wa ma tasarrafa minha. Dalam matanya dikatakan wa ma tasarrafa minha, dan apa yang tertasrif darinya, dari kana, dhalla, bata, soro, dan semuanya. Yakni musannif mengartikan, musannif di sini berarti itu perkataannya atau penjelasan dari musannifnya kitab Mukhtasar Jiddan. Yani annama tasarrafa min hadhil af'al, annama tasarrafa min hadhil af'al, bahwasanya sesungguhnya apa-apa yang tertasrif dari fiil ini itu tasarrafa atau apa itu? Tasarrafa di situ fiil madi, fiil mudhari. Fiil madi di situ atau fiil mudhari? Fiil madi. Berarti sama dengan tasarrafa. Yani annama tasarrafa min hadhil af'al, bahwasanya apa yang tertasrif dari fiil-fiil ini, ya'malu, itu beramal, ya'malu amala madiha, itu beramal seperti amalan madinya. Kemarin kan sudah semua di i'rabnya kana Zaidun qa'iman, apalagi contoh-contohnya itu disebut. Amsa Zaidun ghaniyan,
asbahal bardu syadidan, adha al-faqihu wara'an. Itu kan semua contoh dari fiil madinya. Bagaimana misalnya kalau dia fiil mudhari? Di sini dijelaskan semuanya itu tetap beramal sebagaimana fiil amalannya fiil madi, tetap tarfaul isma wa tansibul khabar. Min kaunihi, ada minnya di situ kah? Ada yang tidak ada. Kalau tidak ada, berarti bacanya kaunu. Bacanya kaunu jadi mubtada. Kalau min kaunihi cuma ta'liq saja. Min kaunihi yarfa'ul isma wa yansibul khabar. Kaunuhu yarfa'ul isma wa yansibul khabar. Hunya situ kembali ke ma tasarrufa. Sesuatu yang tertasrif dari fi'il ini itu sama fungsinya, yaitu yarfa'ul isma wa yansibul khabar. Nahwu kana wa yakunu wa kun. Fal awwalu, yang pertama madin, itu kana madi. Wasani yakunu, itu mudhari. Wasalisu kun, itu amar. Wa kulluha tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Dan semuanya itu madi, mudhari dan amarnya itu sama, tarfaul isma wa tansibul khabar, marafa isim dan menasab khabar. Wa asbaha wa yusbihu wa asbih mislul awwali madin, seperti yang pertama yaitu madin wa mudhari'un wa amrun. Seperti yang pertama itu madi dan mudhari dan amar. Taqulu fi amalil madi, engkau mengatakan pada amalan madinya, kana zaidun qa'iman, zaid berdiri, wa taqaddama i'rabu, dan sudah lewat, telah lewat i'rabnya. Kemarin sudah di-i'rab, kana zaidun qa'iman, kana fi'il madi nakis, zaidun ismu kana, qa'iman khabar kana. Zaidun dirofa, qa'iman itu dinasab, tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Wa taqulu fi amalil mudhari', wa taqulu fi amalil mudhari'i, dan engkau mengatakan pada amalan mudhari', yakunu zaidun qa'iman, i'rabnya, wa i'rabuhu, dan i'rabnya yakunu fi'lun mudhari'un nakisun, fi'lun mudhari'un nakisun, sama fil madi, fi'lun madin nakisun. Min mutasarrifati, min mutasarrifati kanan nakisati, min mutasarrifati kanan nakisati. Fi'il mudhari' nakis yang termasuk golongan dari, yang termasuk golongan hal-hal yang tertasrif dari kana nakis, dari kana yang nakis. Maksudnya sama fi'il madi. Min mutasarrifat sama min mutasarrifat, dari golongan yang ditasrif, yakunu kan dari kata kana nakis, berarti i'rabnya sama, fungsinya sama, yarfa'ul isma wa yansibul khabar. Wa zaidun ismuha marfu'un bid-dhammati dhahirati, dan zaid itu adalah isimnya, marfu'un dirafa bid-dhammati dhahirah, dengan dhamma yang zahir. Wa qa'iman khabaruha, dan qa'iman itu adalah khabarnya.
mansubun bil fathati dzahirati, dinasab dengan fathah zahir. Waqis cocok enggak? Yang mana yang kita kuliah? Wa taqulu fi amalil amri, dan engkau mengatakan pada amal amri, kun qa'iman, berdirilah. Wa yarabuhu kun fi'lu amrin naqisun min mutasarrafati kana naqisati yarfa'ul isma wa yansibul khabar. Fi'il amr naqis dari golongan hal-hal yang tertasrif dari kana yang naqis. Dari kana naqis, kan ada kana tam, ada kana naqis. Kalau kana tam itu sama dengan fi'il madhi biasa yang membutuhkan fa'il. Kalau naqis berarti bukan fa'il yang dibutuhkan, tapi isim dan khabar. Yarfa'ul isma wa yansibul khabar. Wa ismuha dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu anta, karena fi'il amr itu selalu mengandung dhamir anta secara wajib. Wa qa'iman khabaruha mansubun bil fathati dzahirati, dan khabarnya itu dinasab dengan fathah zahir. Waqis al-baqi mimma yutasarrafu, dan kiaskanlah sisanya yang tersisa. Kiaskanlah yang tersisa dari apa yang ditasrifkan, dari apa yang ditasrifkan. Asbaha, kiaskan saja dengan kana. Yusbihus, kiaskan saja dengan yakunu. Asbih, kiaskan saja dengan kun, sama i'rabnya. Sekalipun beda lapas, sama i'rabnya. Setiap ada asbaha berarti ada namanya isimnya asbaha. Kalau ada isimnya asbah berarti ada juga khobarnya asbaha. Itu namanya kiaskanlah. Kiaskanlah. Walaisa, itu semua disuruh kiaskan kecuali laisa. Di sini disebutkan cuma laisa. Yang lain kana, dhalla, bata, soro, asbaha, adha, madama, mazala, itu semua disuruh dikiaskan dengan kana dan yakunu dan kun. Itu semua disuruh kiaskan. Beda halnya kalau laisa, berarti ada perbedaan di laisa ini yang mesti diperhatikan. Walaisa amrun syakhison, walaisa amrun syakhison. Bagaimana i'rabnya? Wa yarabuhu, i'rabnya laisa fi'lun madin naqisun yarfa'ul isma wa yansibul khabar. Fi'il madin naqis yang murafa isim dan menasab khabar. Wa amrun ismuha marfu'un bid dhammati dhahirah, dan amar itu adalah isimnya yang dirafa dengan dhamma zahir. Wa syakhisun khabaruha mansubun bil fathati dzahirati, dan syakhisun itu khabarnya yang dinasab dengan fathah zahir. Nah, di sini poin pentingnya. Wa laisa, dan lafaz laisa, dan lafaz laisa itu wa laisa, di sini bukan laisa yang butuh isim ya. Wa laisa, lafaz laisa la tusta'malu illa bi sighatil madi, tidak diamalkan kecuali dengan sighat madi. Maksudnya tidak diamalkan, dia tidak beramal kecuali kalau dia bentuk fi'il madi. Kenapa? Karena memang lafaz laisa itu tidak ada mudhari'nya dan tidak ada amarnya. Laisa laha mudhari', apa barisnya di situ? Mudhari'un, mudhari'an, mudhari'in. Jadi apa mudhari'un? Perbaiki. Coba artikan kalau isimnya laisa. Mubtada muakhir. Dan laisa
laisa laisa. Kalau mau dizohirkan laisa laisa laisa. Paham sih? Dan laisa tidak. Mana isimnya? Mudhari'un. Dan mudhari' itu tidak memiliki. Begitu artinya. Iya, laisa tidak memiliki mudhari'. Mana isimnya laisa? Aduh, apa? Bagaimana? Kalau mudhari mau dijadikan isimnya laisa, isim muakhar begitu. Begitu. Dan mudhari itu bukan baginya. Ya, kalau saya begini cara mengartikan laisa laisa laha mudhari'un. Labas laisa itu laisanya mustatir. Laisanya mustatir. Domir anunya isimnya laisa itu mustatir, domir huwa kembali ke laisa. Laisa laha mudhari, tidak memiliki mudhari. Jumlahnya laha mudhari'un itu menjadi khobarnya laisa. Kalau mau dizahirkan laisa, isimnya laisa laha mudhari'un. Laisa itu tidak memiliki mudhari. Nah, perlu tale. Ini kasih posisi tadi mana ini? Wala amrun. Begitu pula amar. Wala masdarun. Begitu pula masdar. Jadi laisa di sini bukan laisa laisa lapas. Laisa di sini laisa yang beramal. Bukan kusudah lafzu di sini laisa. Sama la dama laha sailun, la dama isimnya la dama laha sailun itu jumlahnya laha khobar muqaddam, sailun itu mubtada muakhar, jumlahnya itu menjadi khobarnya lah. Kalau tidak salah begitu saya pahami. Laisa laha mudhari'un, laisa itu tidak memiliki mudhari', wala amrun, begitu pula amar, dan tidak pula memiliki masdar. Jadi khusus kata laisa itu cuma laisa saja, laisa fil madinya saja. Walihadza, oleh karenanya, karena laisa di situ tidak ada mudhari'nya, tidak ada amarnya, tidak ada masdarnya. Walihadza, oleh karenanya, zahaba ba'duhum, sebagian ulama, sebagian mereka, siapa mereka di sini? Para nuhat, para cendekiawan nahwu atau para ulama nahwu, nausor bahasa. Zahaba ba'duhum, sebagian dari mereka berpendapat, bukan zahaba pergi ya. Zahaba itu artinya berpendapat, ila annaha, bahwasanya hanya kembali ke laisa, bahwasanya laisa itu harfu nafyin, bukan fiil. Jadi kalau mau di-i'rab laisa zaidun qa'iman, laisa harfu nafyin, tidak dikatakan fiil madi. Ada ulama mengatakan bahwa laisa itu bukan fiil, tapi dia adalah huruf. Kenapa huruf? Karena tidak memiliki mudhari' dan tidak memiliki amar.
Walaisat fi'lan, dan bukan fi'il. Jadi ada ulama mengatakan bahwa laisa itu adalah huruf nafi, bukan bukan fi'il. Kenapa bisa? Karena itu tadi masalahnya, tidak ada mudhari'nya. Walakin ada banyak situ? Tidak ada. Lakin akan tetapi madhabul jumhur, jumhur ulama berpendapat annaha, bahwasanya laisa itu fil madi, annaha fi'lun madin, bahwasanya laisa itu adalah fi'il madi. Jadi ada dua pendapat, laisa itu ada katakan huruf nafi, ada katakan fi'il. Cuma yang masyhur para ulama sepakat bahwa jumhur ulama sepakat bahwa yang kuat itu adalah fi'il madi. Kenapa bisa? Li'annaha, malum atau majhul di situ? Menerima, berarti malum. Li'annaha taqabalu, karena sesungguhnya laisa itu taqabalu, menerima. Taqabalu fi'il mudhari wa fa'iluhu dhamirun mustatir jawazan taqdiruhu wa ya'udu ila laisa, atau isim dhamir situ. Tuh, masa isim dhamir kembali ke isim dhamir? Ke laisa ya. Li'annaha, karena sesungguhnya laisa itu menerima karena baca ta'a. Maf'ulun bi, menerima ta'at tanis sakinata, tanis yang sukun. Nahwu laisat hindun jalisatan, bukanlah hindun yang duduk. Hindun tidak duduk. Kalau dikatakan hindun tidak duduk, bisa itu menunjukkan waktu sekarang, bisa saja nanti 2 menit ke depan dia berdiri. Beda hanya kalau kita katakanlah. Wa ma asbah dzalik, wa qauluhu, dan perkataan musannif wa ma asbah dzalik, tentang wa ma asbah dzalik, dan apa yang serupa dengan itu. Kan di dalam matan jurmiahnya itu simple sekali dikatakan, sudah disebut saudara-saudaranya kana, kemudian disebut contohnya ada wa ma tasarrafa minha, kemudian disebut contohnya sedikit 2, contohnya cuma 2, kana zaidun qa'iman dan laisa amrun syakhisun. Di dalam kitab matan jurmiyah itu contohnya cuma 2, kana zaidun qa'iman dan laisa amrun syakhisun. Kenapa musannif 2? Kenapa musannif cuma menyebutkan kana dan laisa? Karena yang lainnya itu bisa dikiaskan saja ke kana. Kenapa disebutkan laisa? Laisa tidak bisa dikiaskan ke kana, sebab laisa itu berbeda pendapat ulama. Ada mengatakan itu laisa adalah huruf nafi. Makanya sini Syekh Zaini Dahlan menjelaskan, yakni annama kana musyabbihan, bahwasanya sesuatu yang serupa, bahwasanya maka musyabbihan, sesuatu dengan serupa, li hadhil amsilah, pada contoh-contoh ini, fahuwa fa'nya situ fa apa? Fa apa di situ? Fa apa di situ? Jawab ki. Fa saya atau fa jawab? Ma di situ ma apa dulu? Ma apa dulu situ? Ada masyarat. Ada toh? Ma berarti masyarat, yani annama kana musyabbihan. Tapi ma itu huruf atau isim?
huruf dalam kitab mumtaz, tapi di dalam kitab lain itu ada katakan dia isim. Coba buka nanti di apa namanya? Coba buka jam tak? Syarat. Ada ismu syarat itu toh? Isim disebut situ toh? Tapi dalam kitab mumtaz itu huruf, jadi dan kita harus bilang kita harus bilang isim. Kenapa bisa? Karena isimnya kan itu kembali ke apa saja yang serupa dengan contoh-contoh ini. Kenapa? Maka dia mithluha disuruh menyamai pada amalan, menyamai laisa pada amalan menyamai kana, hanya kembali ke kana. Menyamai kana pada amalan dan i'rabnya, paham? Kan begini, yang disebutkan cuma dua contoh, kana dan laisa. Kemudian musannif katakan wa masyba dzalik, dan apa yang serupa dengan itu. Apa maksudnya? Apa saja yang serupa dengan itu, dengan contoh-contoh di atas. Contoh-contoh di atas itu disamakan saja dengan contoh di atas pada apanya? Pada amalan dan i'rabnya. Begitu. Jadi fa'il itu adalah faul jawab dari fahuwa mithluha dan itulah fahuwa mithluha, huwanya mubtada mithlu khobar, dan jumlahnya ini menjadi khobarnya apa? Khobarnya anna. Begini i'rabnya, yakni fi'il fa'il anna harfu nasbin wa taukidin wa masdarin. Itu isimnya anna. Kana dan seterusnya. Ini kan cuma silanya semua, sila. Apa namanya fi mahalli jazmin. Kemudian fa huwa mithluha itu jumlahnya menjadi khabarnya anna. Wal masdar ma'awwal anna beserta isim dan khabarnya itu fi mahalli nasbin maf'ulun bi. Itu kalau fakishu alaihi, maka samakanlah ia dengannya. Samakan. Kalau ada yang serupa, kana zaidun qa'iman atau asbaha zaidun qa'iman, tidak usah pusing. Samakan saja i'rabnya dengan kana zaidun qa'iman, atau ketemu dengan kata apa lagi? Contohnya di sini. Amsa zaidun Gonian, tidak usah pusing, samakan saja i'rabnya dengan kana zaidun qa'iman. Kana amil nawasikh, zaidun isimnya bukan kana, apa tadi? Amsa, isimnya amsa, qa'iman itu khabarnya amsa. Dikiaskan saja, fakishu, maka kiaskanlah ia, samakanlah ia alaihi, atasnya. Dari sini ada catatan. Wala hajata ilal italati bikathratil amthilati, dan tidak ada hajat
dan tidak ada hajat, kepentingan, kebutuhan ilal italati, untuk memanjangkan, bikasratil amsilah, dengan memperbanyak contoh. Kenapa musannif katakan begitu? Wala hajata, tidak butuh, tidak penting untuk memanjangkan, perbanyak contoh. Karena kenapa? Di dalam kitab Tashwiqul Khullan dikatakan, kalau orang pintar katanya, itu cukup satu contoh bisa mengkiaskan contoh-contoh yang lain. Itu kalau orang pintar. Tapi kalau orang bodoh sekalipun 100 contoh, itu tetap mereka susah. Makanya masa mau dijelaskan semua lagi nih di Eropa, bikin habis-habis kertas. Mau di Eropa mau di Eropa ulang lagi, padahal sudah ada juga Eropanya di atas ini. Makanya dalam kitab At-Tanjurmiyah dikasih contoh cuma 2, kana Zaidun Qaiman dan laisa amrun syakhisun. Kenapa? Wala hajata ilal itolati bikasratil amtilah. Tidak ada hajat untuk memanjangkan dengan memperbanyak contoh. Cari sendiri. Kalau kalian pintar ya cukup perhatikan kana Zaidun Qaiman. Sekarang saya tes kalian termasuk di mana? Apa contoh? Banyak dalam Al-Quran. Innallaha kana aliman hakima. Kana aliman. Ya Rabbi, aliman jadi apa di situ? Bisa dimasukkan nasab setelah kana? Khabarnya. Mana isimnya? Kana mustatir, kembali ke Allah. Jumlahnya kana jadi apa? Khabarnya inna. Itu kalau paham berarti kalian pintar semua. Insyaallah. Ya, itu saja untuk malam ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.